Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Tak terasa ya, tahun ajaran baru sudah kita mulai. Nah, biasanya apa sih yang perlu kita persiapkan ketika ajaran baru kita mulai? Mungkin teman-teman sekalian sudah mempersiapkan alat tulis. Mungkin juga ada yang mempersiapkan seragam, lalu kendaraan menuju ke tempat sekolah. Oke. Lalu juga teman-teman jangan lupa menambah motivasi belajar teman-teman sekalian supaya teman-teman itu lebih semangat untuk pergi ke sekolah. Oke? Untuk menambah motivasi belajar teman-teman, simak video ini ya. Apa itu belajar? Belajar secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berusaha untuk memperoleh ilmu dan kepandaian. Usaha dalam belajar merupakan proses guna memenuhi kebutuhan untuk mendapat ilmu yang sebelumnya belum dimiliki. Belajar artinya membawa suatu perubahan. Pembelajarannya efektif merupakan bagian dari pembelajaran yang berhasil membawa peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan oleh pendidik. Menurut A.C. Tolman, dikatakan bahwa belajar merupakan karakter mengenal manusia yang ingin ia libatkan sebagai pelaku. Dari penelitian yang dilakukan oleh Nidawati, ia sependapat dengan pernyataan tersebut. Ia mengutip pernyataan dari Frederick Skinner yang menyatakan bahwa belajar merupakan bentuk proses pengadaptasian dan penyesuaian mengenai tingkah laku yang terjadi dan berlangsung secara liberal. Berdasarkan eksperimen P.F. Skinner mempercayai bahwa proses tersebut dapat mewujudkan hasil-hasil yang optimal apabila dia diberikan konsolidasi atau penguat. Nah, mengapa penting kita belajar? Hal ini karena belajar merupakan salah satu kebutuhan manusia. Bahkan ada ahli yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk belajar. Oleh karena manusia adalah makhluk belajar, maka sebenarnya di dalam dirinya terdapat potensi untuk diajar. Pada masa sekarang ini, belajar menjadi sesuatu yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan belajar adalah sebuah kewajiban juga. Intinya, dengan belajar manusia dapat berubah. Perubahan yang dimaksud bergantung terhadap apa yang dipelajarinya. Jika manusia belajar kebenaran dan kebaikan, maka ia akan berubah menjadi manusia yang penuh kebaikan. Jika ia belajar ketidakbenaran dan kejelekan, maka ia akan berubah menjadi manusia yang penuh dengan kemaksiatan. Cara mengenal tipe belajar kita. Nah, sebelum kita mengetahui ini bagaimana cara kita mengenal tipe belajar, ini ada beberapa tipe belajar ya. Yang pertama ada tipe siswa yang visual, yang kedua ada tipe siswa yang auditif, yang ketiga ada tipe siswa yang taktil, yang keempat ada tipe siswa yang olfaktoris, yang kelima ada tipe siswa yang gustatif, dan yang keenam ada tipe belajar campuran. Nah, selain beberapa yang tadi saya sebutkan juga ada tipe belajar kelompok dan tipe belajar mandiri atau sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengenal tipe belajar kita? Oke, yang pertama ada kita itu bisa mengenal diri kita sendiri. Kenali siapa kamu agar kamu itu tahu loh tipe belajar yang sesuai dengan keadaan diri kamu itu. Lalu yang kedua ada kenali minat dan bakat kamu itu lebih condong ke tipe belajar yang mana. Lalu yang terakhir ada cobalah berbagai macam metode belajar. Ketika kamu sudah tahu mana yang lebih memudahkanmu dalam proses pembelajaran, maka tentukan tipe belajarmu itu. Ya, cara meningkatkan motivasi belajar untuk meraih sukses. Yang pertama, Anda dapat memilih hal yang ingin dipelajari. Dengan memilih hal yang Anda sukai, ini yang membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Jadi, tentukan bidang yang ingin Anda pelajari dan yang merupakan kesukaan Anda. Yang kedua, ingatkan diri Anda akan hasilnya. Dengan membayangkan hasil yang akan Anda dapatkan, Anda akan kembali termotivasi untuk belajar. Yang kedua, gunakan alasan yang kuat. Sebelum Anda mempelajari hal baru, pikirkan alasan yang membuat Anda ingin mempelajarinya. Pastikan
bahwa itu adalah alasan yang kuat dan terhubung dengan kebutuhan emosi. Ketika alasan Anda terhubung dengan emosi, seperti kesenangan, cinta, atau pemenuhan, Anda akan selalu memiliki motivasi untuk belajar. Yang keempat, memiliki tujuan. Tentukan tujuan yang ingin Anda capai dengan menetapkan tujuan. Anda akan memiliki motivasi belajar bahkan saat Anda mengalami tekanan. Baik, selanjutnya cara meningkatkan motivasi belajar untuk meraih sukses. Yang kelima, gabungkan metode belajar Anda. Coba kombinasikan cara belajar yang sangat menyenangkan bagi Anda. Perasaan senang akan membuat motivasi belajar Anda tetap bertahan. Terus, yang keenam, bergabung dengan grup online. Memiliki grup diskusi dapat menjadi tempat Anda bertanya atau membagikan ilmu dan bahkan menjalin koneksi dengan orang lain. Contohnya WhatsApp, Twitter, Facebook, dan grup lainnya. Terus yang ketujuh, aturlah waktu. Aturlah waktu pasti untuk belajar setiap hari. Nah, aturlah waktu yang tepat bagi Anda untuk belajar setiap harinya. Dengan demikian, Anda akan tetap termotivasi dan memiliki konsistensi. Terus yang terakhir itu ada buatlah tujuan-tujuan kecil. Jabarkanlah tujuan-tujuan kecil yang ingin Anda capai, misalnya tujuan dalam setiap minggu. Tentu Anda juga akan termotivasi atas tujuan-tujuan tersebut yang telah Anda gapai. Bagaimana nih setelah menonton video tadi? Apakah dapat menambah motivasi belajar teman-teman sekalian? Semoga dapat menambah motivasi belajar teman-teman sekalian ya. Jangan lupa belajar, karena belajar adalah kunci kesuksesan. Semoga harimu baik selalu.